Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini awal tahun, ya. Persis seperti setiap awal tahun kita sudah melakukan ini tahun ketiga ya. Jadi kita selalu tentang goal setting. Tapi materi berbeda-beda ya. Nah, tahun lalu tentang dream boards ya, tahun lalu tentang apa. Nah, sekarang kita lebih banyak ke arah ada sedikit pengulangannya, tapi kita sekarang dengan materi yang lebih menekankan dari sisi coachingnya ya. Nah, kita pakai judul Dreamliner ya. Ya, jadi penggambar dari impian kita ya. Jadi sesungguhnya bahwa kita adalah mesin pewujud impian kita. Jadi diri kita ya. Oke, kita sudah tahun ketiga nih alhamdulillah ya. Melewati pandemi sejak 29 April 2020 kita sudah bisa langsung switch ke Zoom. Ya, dulu masih 40 menit mati ya, ingat pertama-tama ya. Ya, sekarang kita Dreamliner besok tanggal 9 ya, konseling tapi dengan teknik coaching ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyembuhkan. Ya, kemarin ada permintaan dari Pak Probo. Nah, ini untuk yang studentnya tanggal 15 itu terus ke public speaking ya, ada permintaan juga. Nanti juga habis itu apa perbedaan dengan NLP public speaking tanggal 13 ya dan sebagainya. Yang 20 nanti untuk yang sales ya, 20 Februari merubah penolakan menjadi penerimaan. Tanggal 30 Januari Intermediate Matrix Energy, lanjutan kemarin yang sudah belajar basic matrix energy ya, di mana burnout ada di situ. Oke, pada prinsipnya kita adalah mesin impian kita. Ya, tentu saja kita harus punya impian dulu, harus punya mimpi. Dan pada prinsipnya kita harus punya tujuan hidup harus. Ya, jadi kita adalah mesin dari impian kita. Ya, impian kita selalu bekerja keras terhadap diri kita. Ya, dengan usaha keras. Kenapa tidak kita bekerja keras untuk meraih impian kita? Harus ya. Jadi kita always work hard on them. Dan itu artinya impian-impian kita. Ya, ini bisa kita jadi afirmasi kita ya. Saya senang menggunakan afirmasi ini. Kayaknya saya sudah sekitar 7 sampai saya punya pilihan hidup ya. Seperti air mengalir kan banyak orang bilang seperti air mengalir ya. Kita mau seperti air mengalir ya, ikutin arus, ikutin zaman, tapi kita tidak bisa menentukan kemana akan bermuara ya. Ke semua ke lembah tebing dan semua jatuh ke sana kita juga ikut. Atau kita menentukan sendiri kemana kita akan bermuara. Jadi kita menentukan, kita menggali, membuat sungai yang baru dan kita tentukan akan bermuara di sana. Itu adalah pilihan hidup kita. Ya, pilihan hidup kedua adalah kita menjadi rata-rata kebanyakan orang atau kita di atas rata-rata. Untuk menjadi di atas rata-rata, tentu saja kita harus punya potensi terbaik yang kita miliki di mana nggak banyak orang yang punya. Nah, itulah salah satu cara atau tips teknik untuk berada di atas rata-rata. Jadi kita bisa menonjol di sana. Pada prinsipnya setiap orang itu kebanyakan adalah multitalenta, apapun bisa. Tapi tidak bisa menjadi Superman. Ya, menjadi Superman adalah kita saat kita bisa memberdayakan potensi terbaik kita. Oke, basisnya grow coaching. Sebagian di sini udah pernah belajar ya. Kita mempermudah aja karena di sini banyak yang baru tentang grow ya. Jadi kita selalu apapun dimulai dari goal. Selalu mulai dari goal ya. Apa yang ingin kita raih, akan ingin kita capai. Baru sekarang realitinya apa yang kita punyai. Sumber daya apa yang kita miliki saat ini. Sumber daya apa yang belum kita miliki saat ini untuk meraih goal kita ya. Jadi selalu goal dulu yang di depan ya, yang dituju. Nah, bukan sekarang kita ada di mana, mau kemana, bukan itu. Sekarang kita rubah mindsetnya, kita mau kemana dulu. Baru realitasnya kita sekarang ada di mana. Sumber daya apa yang kita miliki sekarang sudah sampai mana untuk ke sana. Gitu ya. Nah, basic NLP berapa yang tentang expanding our map in mind. Jadi kita perlu belajar terus, memperluas wawasan, memperdalam wawasan. Kita banyak belajar ilmu yang di luar bidang kita. Ya, semakin banyak kita punya ilmu, semakin banyak resources. Ya, semakin kita kaya resources, semakin banyak pilihan yang akan kita miliki. Gitu ya. Kita kalau lancar Castisus berbahasa Inggris, kita punya option ya untuk peluang-peluang yang memerlukan bahasa Inggris ya. Kita punya kemampuan finansial, kita punya pilihan yang bisa mendayagunakan, mengoptimalkan finansial kita. Kita punya kemampuan
kecerdasan sosial ya, bisa bergaul, networking-nya banyak, itulah resources kita. Sehingga option kita lebih banyak lagi dan akhirnya nanti will-nya kita milihnya seperti apa ya. Jadi nah ini kan awal tahun ya. Ingat tadi lihat lihat di apa namanya? Di daftar yang sudah kita lalui, selalu awal tahun kita mulai dengan goal setting ya. Saat ini hari pertama ya adalah yang paling penting, paling awal setahun ke depan kita mau ngapain, ya, mau kemana, ya, dan seterusnya, ya. Lalu kita berkaca ke yang lain ya, ada di reality. Kita udah sampai mana sekarang? Nah, ingat kita sudah pernah belajar pertanyaan memberdayakan sama pertanyaan memperdayakan. Ya, kalau memperdayakan seseorang yang ditanya itu udah berhenti, udah males, ya, udah mager, udah nggak mau ngejawab lagi ya. Kamu kenapa sih? Hah? Gitu kan? Kalau ditanya itu seperti apa ya? Kita gali balik pertanyaannya, memperdayakan apa? Ada yang bisa bantu ya? Apa sebabnya pencapaian sampai ini gitu ya? Itu adalah pertanyaan memberdayakan. Nah ini, nah sekarang kita mempertanyakan diri kita. Ya kita pernah belajar self coaching ya. Kita mulai dari grow. Kemana tujuan saya? Saya mau kemana? Gitu ya? Kita mau kemana? Ya, ini ada pertanyaan umum. Masing-masing udah siapkan ya dari kemarin ya. Kita mau kemana? Ya, apa yang ingin kita capai? Nah, ini sih poinnya cuma dikit ya, tapi banyak pertanyaannya dan jawabannya juga banyak. Nah, pertanyaan sih singkat. Kita mau kemana? Kemana tujuan saya? Apa yang ingin kita raih? Ya, kapan saya harus mencapainya? Ya, karena semua ada deadline-nya. Ya, semua ada deadline-nya. Kita boleh bilang nggak ada deadline, tapi waktu berjalan terus ya. Kita sholat ada deadline-nya ya, tagihan-tagihan ada deadline-nya, bayar-bayar ada deadline, sekolah-sekolah ada bayarnya, dan sebagainya semua ada deadline-nya. Kita nggak bisa ini, tapi deadline itu tetap ada, waktu berjalan terus. Ya, kenapa kita tidak bermain membiasakan dengan kapan, gitu ya, harus mencapainya, ya. Nah, tadi tentang tadi ya goal, nanti tentang goal nanti kita lebih rinci lagi ya. Yang tadi spiritual apa-apa gitu. Itu saya cuma membantu aja yang ngasihin bagi mereka yang baru pertama kali belajar tentang goal setting atau tentang coaching. Nah, kita mulai sekarang dengan R-nya ya. Walaupun sekarang kita nanti banyak tentang goalnya, R-nya kita kapan-kapan lagi, tapi nanti tetap kita boleh bahas. Modal apa yang saya miliki saat ini untuk mencapai ke sana? Ya, modal apa? Saya punya semangat, saya punya pengetahuan ini, saya punya ilmu ini, saya punya keterampilan ini, saya punya network ini, ya. Oke, kalaupun saya punya, tapi saya punya mentor yang bisa bantu saya, gitu ya. Nah, itu sumber daya apa yang saya miliki, ya. Ya. Apakah masih ada hal yang saya perlukan tapi belum saya miliki, ya. Oke, saya tahu, ya, nanti tahun ini, tahun depan akan ada perubahan zaman, ya, teknologi berubah, ya. Kalau saya tidak berubah sekarang dengan tujuan itu, maka saya bisa mati yang di bawah seperti itu ya. Nah, sumber daya apa yang belum saya miliki, saya belajar. Ya, misalnya belajar coding, belajar digital marketing, belajar apa gitu ya. Karena saya punya goal ya. Oh ya, tadi goal itu boleh ya. Boleh tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, ada juga boleh jangka panjang. Ya, jangka pendek itu ada orang bilang 1 tahun. Nah, kita kalau bicara 2022 ini 1 tahun jangka pendek. Jangka menengah orang ada bilang 3-5 tahun. Jangka panjang di atas 5 tahun. Ya, ada orang bilang jangka sangat panjang ya, akhirat maksudnya. Nggak apa-apa itu jadi goal kita juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah itu deh. Apa masih hal lain ya? Ini panjang lagi. Kalau saya belajar ke sana, di mana saya bisa belajar? Kapan bisanya? Jadwalnya apa? Berapa biayanya? Dan sebagainya masih banyak banget. Ya. Jika iya, bagaimana saya untuk memilikinya? Nah, karena kita memerlukan sumber daya itu dalam rangka kita memiliki resource-resource yang belum kita miliki. Ingat ya, tujuannya adalah udah ditetapkan oleh goal, termasuk kapan. Ya, waktunya sudah mepet nih, gitu ya. Resource-nya apa yang dalam waktu singkat bisa bantu saya atau daruratnya seperti apa? Nah, pertanyaannya cuma 3. Tapi jawabannya bisa kita lihat ya, kita lihat. Nah, untuk mencapai untuk tahu resource kita, biasanya saya menyarankan klien saya untuk menyiapkan buku. Ya, buku tentang resource kita. Kan kalau kita mikir-mikir nggak ketemu ya, tapi kalau lagi kita lagi iseng apa-apa, oh ya saya punya potensi ini, oh saya dulu bagus di sini, saya bagus di musik ya.
Tapi karena saya sudah lama tidak mainkan, udah lupa lagi. Tapi nanti saya yakin kalau saya latihan sebentar lagi, sebulan 2 bulan makin saya udah bisa ini lagi. Nah itu contoh ya. Jadi kita sekali-sekali lintasan-lintasan itu tentang resource kita bisa. Nah, bisa jadi pada masa depan dibutuhkan atau masa sekarang. Ya, ingat waktu basic NLP yang gratis itu ya, expanding our map in mind. Ya, jadi semakin banyak wawasan kita, semakin luas, semakin dalam, berarti resource kita semakin kaya. Ya, pelajarinnya banyak-banyak aja. Ya, berani investasi untuk belajar, bukan ilmu saja yang kita miliki. Karena sekarang kita dituntut untuk multi talenta. Ya, kalau kita bisnis misalnya bisnis online ya, bisa jadi itu cuma satu orang tuh ya, karena barangnya dia order dari orang lain. Ya, barangnya order dari orang lain. Nanti dia ini yang ngirimnya dia udah order ke kurir. Apa namanya, accountingnya dia sederhana aja. Bayar-bayar sudah, dia nggak perlu accounting, sudah apa namanya kalau yang di bank itu ya, jadi langsung virtual account. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian setelah dari R tadi, alternatif apa yang kita punyai berdasarkan sumber yang kita milikin. Nah, semakin banyak resource yang kita punya, maka option-option yang kita miliki semakin lama semakin banyak, ya. Semakin banyak optionnya. Ya, kalau kita punya TOEFL yang bagus, anak kita punya TOEFL yang bagus ya. Nah, dia punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, misalnya seperti itu ya. Karena dituntut untuk TOEFL untuk literasi menulis dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua mempunyai kemampuan finansial, maka anak kita bisa masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur mandiri yang lebih mahal ya. Uang pangkalnya udah beda. Nah, itu ada resources dan sebagainya. Saya punya networking ya, berarti saya bisa untuk bisnis ini saya lebih dimudahkan daripada saya nggak punya networking sekali. Misalnya saya tipenya solitary ya, tipe menyendiri. Nah, itu adalah ingat kita perlu di R-nya itu memperbanyak belajar terus karena zaman terus berubah memerlukan resource yang terus berubah. Nah, makin banyak resource ini, maka semakin banyak opsi yang kita pilih, kita dapat pilih ya. Nah, orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah melatih apa-apa, begitu ada perubahan zaman, ya, begitu ada pandemi, nggak punya resource, bingung dia. Tokonya tetap toko toko offline apa-apa gitu loh. Nah, sekarang punya resource, punya resource ya, kemampuan digital, dia langsung bisa switch ke Zoom. Itu cuma contoh aja ya. Berapa banyak orang yang nggak tidak awam dengan digital, dengan Zoom apa-apa dan sebagainya. Belinya bagaimana, langgannya seperti apa. Nah, itu opsi ya. Jadi opsi ini adalah resources yang kita miliki. Perbanyaklah resource. Beranilah berinvestasi. Anak-anak kita juga investasikan ya, sehingga punya resource-nya luas dan dalam, wawasannya luas dalam. Ya, apapun ya, tingkatkan kecerdasannya. Oke, nah kemudian akhirnya alternatif apa yang kita pilih? Ya, dari tadi itu. Ya, terus kan tadi ya sebelumnya setiap opsi kan banyak kekurangan kelebihan pasti ada ya, ada kekurangan, ada kelebihan dan sebagainya. Akhirnya kita pilih apa gitu ya. Bagaimana saya tahu bahwa, nah ini penting, bagaimana saya tahu bahwa goal saya sudah tercapai, itu penting gitu ya. Pertanyaan terpenting adalah apa yang terjadi jika tujuan saya, jika goal saya tidak tercapai. Kalau bilangnya nggak apa-apa, saya masih bisa hidup, fix, itu bukan goal kita yang tajam. Bukan clear, nggak ada gairah ke sana. Kenapa? Nggak tercapai nggak apa-apa. Ya itu mirip dengan air mengalir aja ya. Sesuatu yang wah, ya tercapai itu hebat. Ya. Atau antara hidup dengan mati. Ya, kalau tidak tercapai saya tidak bisa bayar tagihan-tagihan. Ya, kalau tidak tercapai nanti anak saya kuliahnya bagaimana, biayanya bagaimana, kosnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang ada harga harus dibayar. Nah, ini penting ya. Semakin kritis, semakin berharga goal tersebut. Ya, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan renungan kepada diri kita sendiri ya, setiap hari.
Ya, ini akan menjadikan diri kita mesin yang selalu panas. Apa yang akan terjadi jika tujuan saya tidak tercapai? Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, kalau sudah tercapai, jangan berpuas diri ya, karena kita sudah selesai. Ada step berikutnya lagi, ya. Adalah lanjutannya lagi. Hidup kan terus berlanjut, ya. Hanya ya kalau kita tutup usia selesai. Apa tujuan saya berikutnya? Boleh pakai teknik grow sendiri, boleh ya. Banyak teknik lain. Tapi dalam hal ini kita permudah aja ya. Teknik yang umum dan grow. Yang semua lebih mudah ininya. Nah ini goal juga smart ya. Kita sebagian sudah belajar, kita ulangin lagi nggak apa-apa ya. Goal itu harus spesifik. Nggak bisa tuh. Saya ingin bahagia. Apa batasannya? Nggak bisa ya. Yang jelas bisa diukur ya, berat badan saya berapa, kapan ya. Saya kalau olahraga minimal berapa jam atau jalan kaki berapa kilometer. Nah, itu terukur ya. Saya kalau kalau apa namanya, ngaji satu hari satu juz boleh, satu hari satu ayat boleh, satu hari satu surat, itu terukur gitu ya, dan sebagainya. Termasuk misalnya mau diet ya, diukur juga takaran makanannya boleh, yang penting spesifik dan measurable, terukur ya. Kemudian attainable ya, bisa juga orang kadang-kadang achievable ya. Kita bisa apakah itu memungkinkan untuk kita raih. Kalau kita nggak mungkin, ada nggak orang contohnya yang pernah, oh dia, kita ambil dia jadi mentor, kita ikut dia cara-caranya seperti itu. Tapi kadang-kadang belum pernah. Nah itu perlu visi yang kuat, perlu resource yang kuat. Seperti itu apa namanya, penakluk ya. Jadi seperti Amerika pertama kali ke bulan, menjejakkan kaki ke bulan. Ya, penakluk-penakluk ya, Portugis, Vasco da Gama, ya, Spanyol, dia berani ke apa namanya, menyeberangi lautan, menemui dunia baru demi mendapatkan rempah-rempah misalnya, gitu ya. Belum ada terjadi, nah itu perlu jiwa-jiwa yang seperti itu, boleh. Nah, kita mengukur diri kita, resource kita kuat atau enggak. Ya, kalau kuat kita boleh sesuatu yang belum ada. Nah, relevan ya. Nanti sehari ini kan kita ada waktu berjalan nih. Misalnya kita goalnya Desember ini mau sampai apa? Nah, aktivitas kita relevan enggak? Ya, menuju goal kita. Ya, banyak mager, banyak goler-goleran, main game, ya, menghabiskan sumber daya, ya. Uang itu kan salah satu sumber daya kita, ya. Kita bisa jadi modal untuk apa-apa, tapi kita habiskan untuk yang lain. Nah, itu namanya tidak relevan. Nah, dan yang penting adalah satuan waktu, ya. Ada target-targetnya tuh, ya. Ada due date-nya. Nah, ini penting. Nah, termasuk untuk berdoa juga ya. Ya Allah, saya ingin gaji saya 40 juta per bulan, cring, gitu. Dikabulkan, tapi lupa kasih waktunya ya. Dikabulkan mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, udah beda gitu ya. Nah, inflasi, nilainya udah beda. Nah ini yang sudah belajar namanya metaprogram NLP. Ya, metaprogram NLP adalah kita kan tidak bisa membaca pikiran orang, nggak bisa ya. Nah, kita lihat fenomena yang keluar dari pergerakannya. Kita kemarin udah belajar bahasa mata ya. Dari bahasa mata kemarin kita sudah bisa lihat apa yang mereka pikirkan. Ya, yang belajar bahasa tubuh udah bisa melihat apa yang dipikirkan, itu namanya meta. Nah, motivasi dasar adalah meta program NLP. Ya, kita dulu pernah belajar 5. Ya, sekarang sekitar ada 72. Gitu ya. Nah, tapi yang paling gampang adalah seseorang itu menghindar atau tipe menuju. Kita lihat dalam perjalanan hidup kita lebih banyak menghindar yang membuat kita bergerak atau kita menuju. Ya, jadi menghindar itu adalah berdasarkan kesakitan kita yang terjadi saat ini atau masa lalu ya, dan kita betul-betul dengan sekuat tenaga keluar dari rasa kesakitan itu. Nah, berarti kita tipe menghindar. Nah, kuatkan rasa sakit itu ya. Kita udah pernah belajar the power of negativity ya. Negativity udah keluar sehingga kita bergerak. Atau kita tipe menuju ya. Ada impiannya bagus dan kita bergerak. Pokoknya harus kita dapatkan, harus kita raih. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, karakter inilah yang menentukan, menguatkan kita ya. Kita nanti lebih kuat di mana gitu ya.
Jadi mirip ya, orang kalau misalnya tipe menghindar dikasih janji-janji surga tuh suka agak kena tuh ayat-ayat surga ya. Tapi dikuatkan tentang apa namanya ancaman siksa neraka tuh baru bisa. Nah itu disebut dengan tipe menghindar. Nah kita lihat tuh seperti itu. Nanti ada banyak ya. Kita boleh nanti kalau mengulang di WA grup ya. Nah tipe keputusan kita internal atau eksternal ya. Kita tipe acak atau berurutan. Kita tipe general atau spesifik dan sebagainya. Itu semua disebut dengan meta program. Nah, itu adalah motivasi. Begitu juga motivasi anak kita ya, dia emang yang bikin bergerak tuh seperti apa ya. Nah, ini contoh. Nah, ini cuma contoh aja ya. Nanti bisa bikin seperti ini. Ini juga contoh Januari sampai Desember, boleh per minggu, boleh per hari ya. Ini nanti ada ilmu pengetahuan dan keterampilan nanti bisa disubkan lagi ya. Ilmu pengetahuannya apa, keterampilan spesifiknya apa. Ya, misalnya tentang ilmu permesinan, boleh ya. Keterampilan tentang masak memasak, boleh. Karena goal saya menjadi chef ya, atau saya ingin bisnis kuliner, boleh ya. Ilmu pengetahuannya karena kuliner saya mau belajar S1-nya tata boga atau apa-apa atau di NHI ya, Perhotelan Bandung, boleh. Nah, ini ada sub-subnya lagi. Ini cuman kerangka besar aja. Banyak sekali ya, ada jutaan. Ya, boleh juga punya goal ya kesehatan ya. Kesehatan intrapersonal. Yang pernah belajar multiple intelligence ya. Salah satu kecerdasan dan kecerdasan intrapersonal. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Ya, agak mirip dengan kecerdasan emosional. Beda tapi saya satukan aja agak mirip ya. Bagaimana kita memahami diri kita. Ya, kita sudah bisa nggak memahami diri kita? Kalau mau belajar, mau ada target-targetnya kita boleh ya. Tadi yang kemarin dicontoh sama Mbak Rina tanyakan kecerdasan emosional ya tadi ya, karena emosional itu tidak terukur ya, kita boleh pakai skala 1 sampai 3. Gitu ya. Kalau keterampilan tadi bisa diukur ya, bisa diukur boleh. Berarti saya mulai les memasak ya seminggu. Sejak Januari ini saya belajar memasak seminggu sekali, boleh ya. Berarti nanti dalam sebulan saya menguasai 4 variasi jenis makanan. Jadi seperti itu boleh ya. Spiritual ibadah juga boleh ya. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, mulailah setiap hari 1 ayat ya. Satu ain, surat, 1 ayat, 1 surat atau 1 juz. Nah, yang nggak pernah sedekah apa-apa gitu. Karena ini hitungannya adalah hitungan deret ukur, gitu ya. 0 sampai kapanpun tetap 0. 0 sedekah sampai kapanpun 0 sedekah. Tapi kalau sedekah Rp1.000 per hari, maka setahun 365.000, lumayan. Ya, sehari Rp2.000 kali 2. Sehari 10.000 udah 3 juta dan sebenarnya itu deret ukur. Ya, tadi juga ya, yang nggak pernah ngaji 0 sampai kapanpun ngaji. Tapi kalau 1 lumayan, yang nggak pernah berdoa mulailah. Ya, itu kalau kita mau ibadah spiritual kita masukkan gitu ya. Kalau tingkat keimanan nggak bisa diukur ya. Tapi boleh kalau mau bikin skala 1 sampai 10 boleh. Saya nggak bisa ngasih standarnya. Masing-masing ngerasa lah gitu ya. Kalau saya betul-betul bisa menjalankan semua perintahnya itu boleh ke 10 ya, boleh. Itu sendiri-sendiri aja. Tapi ada beberapa yang bisa dihitung. Tadi ya contohnya berdoa ya, mau berdoa sehari mau 3 kali, mau 5 kali, mau zikir apa itu yang sudah bisa dihitung. Fisik olahraga juga sebagai goal ya. Waktu kita belajar 7 Habit yang nomor 3 ya, first thing first ya. Nah, di mana tidak penting, penting tapi tidak mendesak. Ya. Nah, jadi sekarang tidur itu kan tidak penting tapi penting tapi tidak mendesak. Belajar sekarang tidak penting tapi tidak mendesak. Kita belajar ilmu sekarang penting tapi jadi orang yang sudah belajar digital dari dulu tiba-tiba ada pandemi dia siap. Ya, termasuk berenang ya. Berenang itu kan tidak penting, penting tapi tidak mendesak ya. Begitu dia perahu dia
tenggelam dia bisa berenang dan sebagainya. Nah, tapi kalau kata dokter sudah kamu harus bed rest. Nah, itu udah penting, udah mendesak. Nah, bagaimana kita menjaga ini ya? Nah, belum disuruh dokter kita sudah menjaga ya. Termasuk apa namanya yang ada kolesterol atau gula, bagaimana menjaga kesehatannya. Ya, keluarga juga ya. Keluarga itu bagaimana jalan-jalannya ada juga. Nah, di Inggris itu ada salah satu kedekatan keluarga unik ya. Saya bacanya juga hampir ketawa ya. Dihitungnya adalah berapa hari dalam seminggu keluarga itu sempat satu meja makan bersama, gitu ya. Karena berusaha dikuantitatifkan, boleh, tolong dicari-cari ya, jalan-jalan keluarga atau sebulan jalan-jalan semua kemana, boleh, angkanya 1 juga boleh, per minggu juga, per minggu berarti 4. Ya, itu berusaha dikuantitatifkan ya, karena kualitatif kita nggak tahu, hubungan dengan keluarga nggak tahu. Boleh meluk anak sehari berapa kali, boleh, yang penting dibikin kuantitatif ya. Nah, pekerjaan juga boleh, dengan jabatan ya, boleh gaji, salary, boleh apa-apa juga boleh ya. Ini contoh aja. Bisnis juga, bagaimana bisnis kita, rencana depan bisnis kita gimana, mau buka cabang atau mau franchise atau kita mengambil franchise ya. Mungkin Januari Februari saya ngumpulin modal dulu, Maret baru saya beli franchise, boleh. Seperti itu boleh ya. Nah, keuangan pemilikan juga ya. Kemudian misal target saldonya atau kepemilikan, bulan kapan kita akan memiliki rumah di mana, lokasi di mana, tipenya seperti apa gitu ya. Kemudian sosial interpersonal ya. Nah, ini tadi kalau intrapersonal, ini interpersonal. Jadi mirip dengan kecerdasan sosial. Bagaimana kita memahami diri sendiri dan memahami orang lain ya. Komunikasi seperti apa. Kita sudah pernah belajar kecerdasan sosial ya. Nah, ini kecerdasan naturalis ya. Jarang naturalisnya jarang, tapi saya suka ketemu orang luar biasa ya. Jadi mereka itu begitu mencintai tanaman ya, sampai dia apa namanya, sampai dia kalau ada kerusakan pohon apa-apa, dia mempertanyakan kenapa dirusak, kan ini ada membunuh ya, di bawahnya ada cacing. Nah, seperti itu. Nah, kemarin saya acara keluarga dari kakak ipar malam tahun baruan, ada sepupu karena perkawinan dan dari lulusan IPB juga ya, hama penyakit tanaman itu ya, itu kan berarti dokter tanaman. Nah, ada kesaksian dari saudara saya yang lainnya, pohonnya udah mati, padahal ini pohon kesayangan saya mati ya, udah layu apa-apa, daunnya sudah nggak ada, tapi saya pingin pohon itu hidup sekali. Saya udah cara-cara nggak apa-apa. Terus ngobrol sama keponakan saya ini yang hama penyakit tanaman. Dia bilang, teh, diajak ngobrol aja. Terus dia bilang, iya saya lakukan. Bener, hidup lagi itu, seger lagi. Gitu ya. Nah, kita sudah pernah belajar ya seperti itu. Jadi kita ngajak ngobrol. Nah, termasuk kita mengajak ngobrol diri sendiri. Jadi nggak usah khawatir ya kalau kita punya masalah penyakit apa-apa. Udah banyak kok di sini ya. Murid apa namanya, peserta KNLP ya, ada masalah penyakit termasuk kanker, diajak ngobrol aja ya. Kalau lagi sakit kita ajak ngobrol ya, kok udah kuantum syukur udah tahu ya, kita minta maaf apa-apa ya, ajak ngobrol aja. Kita insya Allah ya, dan sebagainya. Itu naturalis ya. Gitu. Ada lagi daya juang hidup. Nah, nanti akan kita bahas lagi gitu ya. Nah, jadi bagaimana, karena intinya mesin itu harus selalu panas. Inilah hakikatnya dari Dreamliner. Ya, pertama adalah apa yang kita pikirkan dulu maunya kemana, tapi mesin itu harus selalu panas. Nah, ini perlu daya juang hidup ya, kita menjaga. Ya. Nah, tadi kan kita goal setting yang kita menuju. Nah, sekarang kita apa namanya, kita sempurnakan lagi tabel kita ya. Oke, tadi ya untuk bisnis. Nah, bulan April saya mau franchise atau saya mau betul-betul buka. Ya, sumber daya apa yang sudah saya miliki, saya persiapkan, saya latih, saya asah ya. Habit nomor 7 ya, mengasah gergaji, atau saya belajar apa dulu, atau saya nabung dulu. Nah, berarti Januari, Februari, Maret rencana saya apa untuk pengembangan bisnis. Itu kalau belum, kalau sudah apa, gitu ya, dan sebagainya. Ya, naturalis juga daya juang hidup dan semuanya. Nah, jadi semua kita siapkan tadi R ya, resourcesnya. Kalau perlu di sana tambahin lagi umum, belajar apapun. Ya, saya ada waktu saya belajar ya, ada Zoom yang gratis saya ikutin apa-apa, termasuk apa-apa kita ikutin aja. Ada yang berbayar kalau kebetulan kita bisa, kebetulan kita mampu, ikutin aja.
gitu ya. Nah itu sumber daya. Nggak usah pikirin nanti kepake atau enggak. Pasti kepake, insya Allah pasti kepake. Pengalaman saya walaupun nanti kepake 5 tahun, 10 tahun nggak masalah. Gitu. Oh saya pernah belajar ini ya. Oh ternyata ini loh manfaatnya. Nah, ini contohnya tadi sudah saya pertanyaan Mbak Rina ya. Target itu harus nilainya kuantitatif ya, bisa diukur secara pasti dengan angka ya. Target penjualan berapa rupiah. Dan di sini kan ada beberapa ya. Di sini ada berapa agen ya. Ya. Ini targetnya angka jelas. Ya, kita kejar angka itu ya. Selalu tabungan bila berat badan yang mau slim atau ada masalah kesehatan kata dokter kamu harus turun ke segini. Udah itu jadi goals ya. Ya, atau berapa lama olahraga jarak tempuh. Nah, itu jelas ya. Nah, ini masalahnya adalah nilai yang kualitatif ya. Karena ini tidak dikonversi jadi satuan angka 1 sampai 10 ya. Nah, ini contoh ya, seseorang sumber daya juangnya rendah ya. Terendah kan 1 ya dari 10. Bayangin nggak punya rencana hidup. Kita kemarin-kemarin kita ada goal nggak? Punya rencana hidup nggak? Nah, jangan-jangan kita nanti ada di 1 ya. Kita cepat menyerah nggak ya? Atau sebaliknya kalau jagoan tinggi sudah punya goal apa-apa kita ada di 10 ya. Kalau yang lain ada di tengah-tengah ya, melakukan aktivitas sesuai dengan yang telah direncanakan, selalu bangkit kembali ya, kegagalan bangkit kembali ya. Nah, sedangkan yang di 4 sampai 6 ini aktivitas berencana ya, tapi kalau cepat menyerah berhenti nilainya 7 gitu ya. Ini gambaran aja ya, boleh diganti ya. Kalau cepat puas menghentikan usaha. Jadi sayang ya kalau kita punya sifat cepat puas, kita berhenti di angka 7, berhenti di angka 8, padahal masih ada potensi. Ini contohnya. Nah, waktu kita belajar force sama power, ya dulu secara psikologi bahagia itu adalah kualitatif, senang kualitatif, sedih kualitatif. Tapi bersyukur kita berterima kasih pada Profesor David Hawkins ya. Nah itu bisa dikualitatifkan, ada nilai energinya. Sedih itu energinya berapa? Oh itu rendah ya, marah, anger ya. Terus apa-apa ada nilainya. Begitu bahagia nilainya tinggi. Dalam satuannya logaritma ya. Yang pernah belajar logaritma itu pangkat 10 ya. Ya. Log 10 itu 1 log gitu ya dan sebagainya. Log 100 itu 2. Nolnya itu ada berapa? Ya kira-kira logaritma itu. Jadi misalnya logaritma itu gempa bumi 5 skala Richter ya. Sama 6 skala Richter itu bukan beda 1, beda 10. Guncangannya 10 lebih hebat, kira-kira seperti itu. Nah, ya jadi kita ternyata bahagia senang itu ya, karena kita nggak punya alatnya, makanya kalau pelatihan saya menggunakan timbangan ya, karena tenaga kita ada, walaupun itu bukan alat yang akurat, tapi nggak apa-apa untuk bermain-main dengan membuktikan seeing is believing bahwa itu bisa dilakukan. Apa ada ini? Nah, bagaimana mengaktifkan mesin kita? Harus tergambar, harus tertulis, yang bisa sering dilihat. Ya, sehingga seluruh pikiran tubuh kita bergerak mengarah ke tujuan. Jadi sering-sering kita melihat tujuan kita, bergambar tulisan kita, ya. Karena itu jelas penampakannya, ya, visualisasinya. Nah, ini dia, ini dasarnya seperti ini ya. Ya, pertama kali kita harus punya rencana, goal. Kita lihat setiap Januari tahun lalu kita ada rencana enggak? Januari 2019 ada enggak? 2018 kali ya. If you fail to plan, then you plan to fail. Ya. Kita mau di mana, ya? Plan aja dulu. Ya, kita mulai belajar, kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi goal without a plan is just a wish. Harapan aja. Nah, kenapa kita perlu mulai menggambar, ada gambar ini dia. Ya, jadi tujuan kita kan tadi samar-samar ya, karena kita apa namanya, kita sering memvisualisasikan atau kita ada gambarnya, lama-lama menjadi visible. Nah, ini contoh visible ya, dari tidak terlihat ya, awang-awang kan kita mulai belajar, oh ternyata goal setting itu seperti ini ya, mulai ya. Mulai karena kita meyakin terus mulai ada hasilnya, mulai nampak. Dan hasilnya jadi beneran. Ini cuma contoh ilustrasi aja ya. Jadi intinya dari sini ya. Jadi adalah step yang tidak terlihat menjadi terlihat. Bahkan nanti menjadi kenyataan. Ya, semua kan dari pikiran, semua dari keinginan. Ya. Bahasa ininya adalah mulai dari begin with the end in mind ya. Habit yang nomor 2 ya, dari biasa saja menjadi sangat menarik ya, semua jadi seperti itu. Nah ini contoh ya, ini contoh bahwa ini tahun lalu
Ya, tahun lalu kita pernah belajar vision board. Boleh mau pakai ini juga boleh ya. Jadi tengah ada main goals-nya ya, tentang penghasilan ya. Bisa keuangan itu sebagai tujuan utama boleh. Bisa juga sebagai tujuan antara ya. Untuk mencapai ini maka saya perlu uang, boleh. Nah, yang taruh di tengah ini adalah main goals kita. Nah, ini fix ini vision board ini terbaik ya, secara psikologi, secara NLP pas gitu ya. Kita melihat di tengah ada main goals kita ya, ideas kita ada di otak kanan, dia nyilang ya, kemudian tempat itu adalah otak kiri, nyilang ke kanan ya, visual di atas ada keluarga kita, dan kita ngelihat bawah adalah base-nya, benda-benda sebagai pijakan kita ya, sama ya. Psikologi warna atau yang apa namanya dari Chinese juga selalu sebagai dasar itu adalah tanah ya, tanah atau apa, terus atau merah ya, itu selalu dari dasar ya, tanah atau merah ya, makanya keuangan itu sebagai dasar merah. Jadi boleh. Nah, kalau main goals ini boleh kita pakai, bisa langsung jangka panjang atau setiap tahun di apa namanya diperbaharui boleh gitu ya. Nah, ini ada jelas target-target angkanya juga boleh ya. Nah, dan terakhir adalah ya kecerdasan itu banyak ya, ada cabangnya ya, masing-masing bisa berseteru, bisa yang saya yang terbaik, kita pakai semua aja ya. Ini ada kecerdasan bertahan hidup gitu ya, grit lebih lagi gitu ya, grit lebih hebat lagi, jauh dari sekedar kecerdasan bertahan hidup ya. Ini kita pernah belajar ya, yang oleh Profesor Angela Duckworth ya, dari seorang profesor psikologi dari Universitas Pennsylvania ya. Kerjaan berjuang ya, konsisten terus menerus, determinasi tinggi dalam jangka waktu yang lama, maraton. Nah, jadi bukan sprint, terus menerus. Nah, jadi sekarang kan masuk sekolah SD, SMP, SMA enggak, dulu pakai umur, sekarang dekat-dekatan sama sekolah tujuan. Nah, dulu pakai ini apa namanya, NEM. Nah, sekarang mirip seperti masuk ujian, masuk PTN pakai nilai UTBK ya. Nah, ini bisa jadi bukan, ini bisa jadi orang yang pemenangnya yang tikungan terakhir ya, biasa-biasa aja, rapotnya biasa-biasa, tapi tiba-tiba karena dia tipe tikungan terakhir ya, belajar belajar yang dahsyat, bagus hasilnya, potensi keluar, tapi sampai itu dia loyo lagi, begitu ada ujian, nah itu bukan bukan grit, itu keberuntungan. Emang dia tipe seperti dia tipe tikungan terakhir, emang beruntungnya di situ, dia hebat ya, ada pemicu mepet seperti itu ya. Nah, berita buruknya adalah ini sudah karakter yang kuat, udah karatan ya. Ekspresi itu grit udah karatan, karena kita dibentuk ya, dibentuk dalam zona nyaman. Apa-apa dengan orang tua kita dikasih ya, kurang tertantang ya, atau negatif ya. Teman kerja kita, tim kita, apa-apa semuanya negatif ya. Alah, gue udah coba ya 10 kali ya, kayaknya 10 kali tapi gagal terus ya. Percuma deh. Nah, itu deh. Kita bisa masuk ke mindset kita seperti itu. Nah, itu udah menjadi apa, masuk ke apa, bisa sifat kita, bisa jadi karakter kita ya. Tapi berita baiknya ini skill ya. Dari banyak kecerdasan ini skill, kecuali kecerdasan intelektual ya, IQ ya, itu cenderung stagnan, ya. Jadi usia berapapun cuma perbedaan dikit, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan sosial ya, kecerdasan apa-apa tuh bisa dilatih ya. Nah, itu berita baiknya adalah adversity dan grit dan banyak-banyak kecerdasan lainnya untuk bertahan hidup bisa dilatih ya. Nah, inilah kita latih terus ya, baik boleh pakai metode mini habit boleh, atomic habit boleh, apapun yang kita jalankan, yang kita sudah pernah belajar kita pakai gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan yang mau kita diskusikan ya, terutama PR-PR ada yang mau ditanyakan tentang goal kita. Ini cara masaknya gimana, cara ngisi ya, gimana? Silakan. Pertanyaan udah deh, tinggal jawab-jawab aja. Silakan, di sini banyak yang bekerja pakai target ya, saya tahu orang-orang ya, silakan. Bu Susan, Mbak Rina, Mbak Ita, Mbak Suci. Bu Susan udah siap-siap dengan pertanyaan nih.
Yang penting kita pastikan punya di awal tahun ya. Jangan sampai nanti cepet ya, tuh udah Januari, udah Februari ya. Nah, boleh dimodifikasi ya. Kalau biasa bermain dengan semester atau pakai quarter, berarti boleh ya. Mau harian juga boleh. Atau dipindahkan ya. 1 tahun itu terus nanti ada buku lain adalah per harian, boleh juga. Boleh juga ya. Kalau per harian saya pakai kalender besar ya, yang ada di pinggir jalan tuh. Harganya yang 20.000, boleh pakai seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat ya, kayak kalender kan saya taruh tuh. Ya, ini harus berapa. Terus saya ngelihat, karena saya tiap hari saya ngelihat kalender. Saya naruh jadwal ada di sana. Boleh. Gitu ya. Jadi enggak fix. Silakan Bu Susan. Iya, Pak, mau nanya kalau main goal itu harus fix 1 tahun itu apa boleh direvisi ya, Pak? Oh, boleh ya. Tadi saya udah bilang, katakan Bu Susan ya, kita punya goal jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang ya. Ada orang nambahin jangka sangat panjang ya, gitu loh. Nah, jangka pendek itu setahun Bu Susan. Nah, ini kan tepat, sekarang kan tepat ya. Target Desember kan Oh, ya, khusus kan MDRT, terus apa-apa ya. Itu kan dari detail, dari finansialnya apa, keuangannya berapa. Nah, itu jangka pendek. Tentu aja kan tahun depan beda lagi kan. Di perusahaannya target-targetnya kan dan sebagainya. Target pribadi, target tim. Itu kan jangka pendek. Kita kan punya jangka menengah kan. Nah, mulai kebebasan finansial kapan ya, dengan minimal anggota grup berapa kan, boleh gitu ya, dan sebagainya. Jangka jadi panjang juga boleh. bikin tiga tiga gambar gitu, Pak, yang jangka pendek, jangka menengah, menjangka Ya, panjang. kalau bisa jadi satu dream vision board tadi Bu Susan. Jadi ngelihatnya Hmm. jadi nanti tiap 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 di tiap tahun kita rubah. Yang tetap gitu ya. Kan tadi ada yang bilang saya ada gambar sampai 2026 kan. Berarti kan saya nanti 2003 kan 2026 itu kan tetap ada di situ kan. Oh, iya iya. Ya, ya. Oh, di ini juga ada ya di materinya ya, yang main Materi goal ada Bapaknya ya. ya. Nah, untuk yang lain atau yang tahun lalu ikut pernah, selain pakai dream board boleh pakai dream book ya. Dream book boleh ya. Jadi kita tulis aja tuh impian kita ya dalam buku. Nah, buku itu uh, kita kita beli yang loose leaf ya. Jadi kalau kita mau sisipkan, mau pindah-pindahkan gampang ya. Boleh Oh, iya boleh iya. kita tempel, boleh apa. Nah, yang penting tiap hari kita ngelihat tuh. Kita bolak-balik. Oh, Nah, tiap hari diliatin ya, Pak iya, ya? visualisasikan supaya mesin kita tetap panas. Nah, visualisasi lebih gampang, khususan daripada kita merem, kita membayangkan, ya. Lebih baik kita ngelihat dream book kan. Oh, iya benar-benar. Udah jelas nih, bendanya seperti apa. Nah, contoh, kalau tanpa tanpa visi yang jelas ya, nah, mobil berwarna putih, kita udah bingung ya. Ada yang bilang mobil jenazah, mobil ambulan, mobil Toyota Kijang warna putih ya. Camry warna putih gitu ya. Tapi kalau saya bilang Toyota warna putih masih banyak. Toyota kan bisa Camry apa apa. Tapi kalau saya bilang Toyota Avanza warna putih ya, tipe apa, keluaran terbaru tahun 2022, udah jelas tuh, udah fit. Gambar seperti Hmm. itu apa namanya? Nah, kayak jeruk ya. Jeruk kita nggak jelas ya. Tapi kalau bilang jeruk Bali atau apel Malang gitu kan ya, hijau rasanya asam. Nah, itu jelas. Jelasnya lebih makin spesifik makin baik. Ingat ya, rumus SMART ya, spesifik, measurable. Makin spesifik makin baik. Bahkan berdoa berdoa pun harus spesifik ya. Masih ingat saya cerita ya, ya Allah jadikanlah pekerjaan saya kipas-kipas aja, uang datang ya, tring jadi tukang sate. Ini joke aja ya, bukan menghina suatu profesi tertentu. Duduk-duduk aja, ada orang datang ngasih uang ya, tukang jaga WC umum. Nah, itu seperti itu. Itu kan joke, itu kan banyak juga yang terjadi kan, karena sering terjadi. Makanya kita spesifik. Pastikan bahwa pas kita belajar LOA ya, Law of Attraction, pas alam semesta itu jelas itu membawa kitanya spesifik. Itu Bu Susan. Oh iya. Pak, vision board kan kita bikin nih Pak ya. Misalnya Ya, target saya mau lebih langsing nih, contoh. ya, ya, Nah, digambar kan cuman foto cewek langsing nih, ya, misalnya ya, nih, ya, ya kan? ya. Berarti saya harus membuat lagi namanya action plan-nya dong Pak. Jadi sekalian Nah, bikin vision board-nya,
Berarti Ya, satu-satu saya mesti tulisin ya, lagi action plan apa yang saya harus kerjain. ya. Vision board itu ujungnya Bu Susan, begin with the end in mind. Ya, Seven Mm-mm. Habit nomor 2. Ya, ujungnya Desember targetnya apa? Ya, tapi harian atau bulanannya yang tadi itu, yang tabel tadi ya, Januari, Februari, Maret, gitu ya. Turunnya berapa kilo, gitu ya. Lingkar perutnya berapa, makanannya bagaimana takaran makanannya. Apa saya harus ikut puasa tertentu? Misalkan sekarang ada puasa intermittent ya, intermittent fasting atau apa-apa. Itu keputusan kita. Kita mau caranya seperti apa. Ya, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kesehatan kita. Nah, jadi tadi vision board adalah luasnya, ujungnya. Nah, untuk track recordnya, tracking kita, ya Januari, Februari atau minggu atau harian, kita bikin lagi di tempat terpisah, gitu ya. Hmm. Kalau mau lebih detail lagi, ya, kita susah nulisnya, mungkin kita pakai Excel ya. Januari sampai 131 gitu ya. Kalau lebih umum lagi, bilang aja minggu pertama kedua, jadi angkanya 777. Kalau 7 kan berarti 7 hari, boleh gitu ya. Boleh. Hmm. Yang Iya. penting melakukan, yang tidak boleh tidak melakukan. Jadi kita bikin vision board, habis itu bikin planning, dilihat, habis itu kita review juga dong ya. Ya, selalu dari ujung ya, selalu dari goal, selalu Hmm. dari goal gitu ya. Nah, begitu dari goal kita mundur ya. Kita mundur tadi ya, action plan-nya, daily activities-nya, ternyata yang kita mau itu saya masih kekurangan belajar. Kemana saya belajar? Menuntut ilmu ya, supaya resources saya nambah. Stepnya juga bisa gitu ya. Atau kesehatan juga bisa ya. Yang tadinya saya ngerokok 36 batang per hari, minggu depan jadi 35 dan sebagainya gitu ya. Yang tadi konsumsi gulanya sehari berapa kalori gitu ya. Kita main takar juga boleh seperti itu. Sekarang udah banyak main di takar-takar ya. Pertama memang tersisa, lama-lama biasa. Jadi bagaimana ini. Tapi kalau tadi hanya dibilang langsing, tidak terukur, Bu Susan ya. Oh Biasanya ya. mau ukurannya apa? Mau kilogram, mau lingkar perut berapa sentimeter, mau apa ukurannya. Nah itu Oh dia. kilogram. Jadi pikiran kita Sekarang punya 52 mau ya. jadi 49 deh. Ya, pikiran kita kan visual dan logis ya, logis. Uh, Otak kiri harus tahu target-targetnya. Smart tadi ya, spesifik, measurable, harus bisa terukur. Ya, harus bisa terukur ya. Nah, kalau tidak terukur, dibikinlah jadi kuantitatif. Nah, harus cari caranya. Ya, paling gampang kita pakai skala seperti itu. Oh iya. Oke, thank you Pak Ari. Sama-sama. Yang lain silakan. Yang penting adalah yang kedua adalah resource ya. Resource itu kita udah punya belum? Termasuk resource mental ya. Resource mental itu ternyata saya kok udah bikin dari dulu gini tapi saya nggak bergerak itu masalah mental, keinginan. Nah kalau udah sampai situ mundur tuh, oh ternyata saya perlu konseling, saya perlu hipnoterapi, kemana saya orangnya gitu ya, kemana tujuan saya itu. Nah itu baru kita punya sesuatu, realita kita, saya tuh begini, realitas saya begini gitu ya. Nah, bagaimana untuk merubah realitas saya? Karena tujuannya goal. Nah, kalau kita belajar Seven Habits yang pertama kan proaktif ya. Nah, kita yang hadir di sini kita mudah-mudahan sudah memenuhi unsur pertama, proaktif. Ya, kita belajar sih bagaimana caranya ya. Seperti itu. Yang orang lain nggak ikutan, kita ada ikutan dan sebagainya. Untuk proaktif juga pertanyaan lagi ya, saya membuang-buang waktu nih seperti saya ya. Bagaimana hidup saya lebih bermakna, bagaimana saya bisa memanfaatkan itu lebih baik lagi, itu kan proaktif ya. Nah, proaktif itu dalam rangka juga mengisi resources kita. Belajar aja Bu Susan apa ya, banyak buku apa ya, berita yang baik-baik sebagainya. Yang lain silakan. Mbak Suci katanya mau banyak. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ari, saya mau nanya nih, Ya, kalau misalkan ini di Dream Board ini berlaku ya, nggak sih buat goal setting anak-anak? Misalkan nih kita, kayak saya, anak saya kan umur 7 tahun nih, ya, ya, terus pasti saya punya target, misalkan anak saya di usia sekian, misalkan ada ibu-ibu yang pengen anaknya habis Quran, atau ya, misalkan
Iya. usia sekian dia udah lancar baca, Iya, iya. atau misalkan di usia sekian dia udah lepas nulis nih tanpa didikte gitu. Itu bisa Iya. nggak sih Pak Aris Bisa, pakai bisa. sistem ini? Bisa, ya. Dari kita aja. Kinerjanya gimana Pak Aris? Oh, Jadi kita yang kinerjanya bikin Dreamboard-nya, kinerjanya kita intervensi. oke. Nah, ya contoh ya gini ya. Nah, Aha. saya ada contoh vision board yang paling kiri ya. Nah, untuk sedekah ya. Tahun begini berapa Mhm. persen ya? Tahun 2023 berapa persen gitu kan? Nah, sekarang kita Ya. bisa ya. Nah, karena anaknya target hafiz Quran, action kita apa untuk anak kita, sekolah di mana? Gitu ya. Iya, betul. Nah, itu berarti kan intervensi kita terhadap anak kita. Betul. Nah, Betul. intervensi itu terukur sama kita. Per bulannya ngapain, per minggunya ngapain, per harinya ngapain. Bayangin kalau kita nggak pernah punya perencanaan gitu. Nggak ada target gitu. Ya, Betul, lepas betul. itu. Berarti kalau kita hanya misalnya Pak Aris, untuk di sekolahnya misalkan kita udah misalkan target kita misalkan hafiz udah masukin SDIT atau Iya, apa. iya. Tapi misalkan kita nggak apa namanya tuh nggak maksimalin untuk yang intervensi yang kayak Pak Aris bilang itu tetap nggak Iya. bisa maksimal ya. Oh, Jadi kalau untuk anak Mbak Susi harus survei, yang bersurvei sekolah ini gimana hasilnya anak-anaknya. Gitu kan oh kita iya iya nitip iya kan. iya. Nah, gitu loh. Betul betul betul. Sumber daya saya kan nggak punya sumber daya. Saya nggak ahli didik anak saya untuk jadi hafiz kan. Betul Gitu. betul betul. Kita titipkan Betul. apa action kita di mana, kapan, Oh, berapa berarti dengan biayanya. cara begitu aja goalnya udah bisa tercapai ya Pak Aris. Saya pikir gini, ketika kita udah nitipkan nih di satu lembaga sekolah ya yang memang mengarah ke sana, berarti kita harus intervensinya lebih seperti kayak misalkan memantau nih hafalannya udah sampai mana, atau Oh ya kita betul. bantu Iya. mereview, misalkan di rumah Iya. ini udah sampai mana nih, nanti Iya. misalkan kita bantu lagi buat lebih ngebanyakin dia punya praktis gitu loh Pak Aris. Betul, Kayak ya kan gitu. kita bisa terukur kan setoran hafalannya kan istilahnya kan setoran hafalan kan istilahnya gitu loh. Betul. Berarti Itu lebih bisa. cepat kita proaktif gitu ya Pak Aris Ya ya? kita proaktif. Nah, ujung-ujungnya paling awalnya emang dari proaktif. Gitu. Nah, Oh proaktif iya itu iya iya. termasuk tadi kita anak kita mau sekolah di mana sih, terus kita harus tahu profil sekolah itu dong ya. Gimana Betul. pendidikannya seperti apa ya, terus nanti ujungnya Betul seperti apa, betul. kita alumni seperti apa, itu kan proaktif. Gitu ya. Berarti tetap bisa kita bikinkan tabel Dreamboard juga ya? Tetap masuk kan itu dilihat ya di atas ya, gambarnya paling atas seperti itu. Iya iya iya. Baik Pak Aris, makasih Ya, banyak. sama-sama. Untuk dream board itu lebih baik diganti dengan vision board ya. Jadi vision board itu lebih Oh iya, lebih vision board. applicable Iya ya. iya iya. Nah, dulu saya Iya iya pakai iya. dream book, pakai dream board, tapi setelah memperdalam NLP lebih cocok Dreambook dengan vision book. board. Ya. Oh, Dream vision book book. dream book diganti vision book ya. Vision book. Enggak sebatas impian, tapi sebatas visi. Kita ngelihat visi, kita naik mobil Jakarta ke Bogor, kita ngeliatin terus sambil nyetir ngeliat jalanan sampai betul-betul sampai ke Bogor dengan mata terbuka. Baik. Gitu loh. Artinya lebih dalam ya. Oke. Nah, ini karena sangat penting ya, saya harapkan kita manfaatkan 1 minggu ke depan ini untuk aktif ya, karena ini sangat penting untuk kita merubah masa depan kita ya. Nah, syukur-syukur nanti tanya jawabnya di grup ya yang belajar. Tapi kalau enggak ya japri juga nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Ya Pak Aris. Yang lain silakan. Masih ada waktu 2 menit, tapi silakan kalau banyak ini silakan aja kalau masih ada ini hal-hal yang ini. Nanti Pak Aris, saya mau tanya satu lagi dong. Silakan Mbak Suci ya. Misal gini nih, kayak kemarin kan di vision board saya itu ya, itu kan saya tulis nih goal setting saya ya kan Pak Aris. Iya. Itu bisa nggak sih maksudnya kayak misalkan kita terapkan ke tim kita, contoh misalkan kita tulis di situ pengen punya tim yang seperti apa, itu bisa nggak sih Pak Aris? Oh pasti bisa, jadi standar aja, pasti bisa. Ya. Berarti ditulis detail ininya. Iya. Namanya inginnya itu seperti apa? Iya betul, ya. Nah, ya Mbak Nana silakan nanti kalau mau japri ya.
Gitu Mbak Suci ya. Tapi intinya supaya mesinnya tetap panas dengan pertanyaan ya Mbak Suci ya. Ingat coaching itu kan pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Apa benar ini impian saya? Ya. Apa benar tujuan saya ya? Kenapa ini menjadi tujuan penting bagi saya? Ya. Kalau tidak tercapai bagaimana? Nah ini kalau tidak tercapai bagaimana dikuatkan ya. Ya. Mbak Suci kan punya target untuk menyekolahkan anak kan? Gimana kalau tidak tercapai? Coba tanya kepada diri sendiri. Gimana supaya tidak tercapai? Nah gitu kan? Sampai asal kita naik kan ini betul-betul harus. Nah, itu namanya pertanyaan yang memberdayakan. Gitu ya. Tapi kalau kita bertanya langsung kita down, itu memperdayakan kita. Pilih ya, benar-benar. Pintar-pintarnya kita dalam bertanya. Gitu. Pintar-pintar. Sebagian di sini Mbak Suci udah belajar coaching ya, tapi nanti Mbak Suci tetap boleh ya. Nah, kalau tanya-tanya gitu nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Gitu lah. Lagi silakan. Silakan Mbak Suci, tadi pertanyaan apa lagi? Kayak misalkan gini nih Pak Riz, misal nih apa namanya, kita misalkan yang kayak tadi Pak Riz bilang nih, apapun bisa gitu di vision board kita lebih detail gitu kan, tanggalnya, bentuknya, detailnya, itu semua emang harus spesifik ditulis ya? Ya, spesifik ditulis, lebih spesifik, lebih bagus, lebih tajam. Terus kalau ditambahin dengan gambarnya kita ngeprint gitu Pak Riz, boleh? Lebih baik lagi karena otak kita adalah bahasanya bahasa visual. Otak itu bahasa visual. Gitu ya. Iya. Terus ini satu lagi Pak Riz, saya tuh yang saya pernah tanya ini agak ini ke geser ke ini ya, yang LOA. Misalkan itu termasuk nggak sih Pak Riz, misalkan gini nih, saya pengen sesuatu nih, misal saya lihat sesuatu barang, gitu kan. Terus saya cuma bilang saya mau itu gitu. Terus tiba-tiba dengan caranya ya barang itu dapat gitu loh Pak Riz. Gitu. Itu termasuk LOA atau gimana Pak Riz? Termasuk atau memang LOA. itu bentuk dari nanti saya kirim video ya. Mbak Suci dulu nggak ikut belajar tentang LOA ya. Jadi apa yang kita pikirkan jadi kenyataannya. Contoh LOA paling gampang ya Pak Prabowo mungkin ingat ya. Sinar itu ada dualisme. Cahaya itu yang SMA yang IPA ya pernah belajar cahaya itu dualisme ya. Bisa gelombang, bisa materi. Ya. Ilmuwan itu bingung. Ya, ternyata kok sekali waktu jadi gelombang, sekali waktu jadi materi, gitu ya. Nah, ternyata udah banyak kebingungan gimana, nggak sengaja. Ternyata tuh dari niat si penelitinya, ya. Peneliti ingin cahaya berupa gelombang, jadinya gelombang, ya. Nah, begitu juga seperti itu. Begitu seperti itu ya. Jadi begitu kita niatkan seperti apa, nanti akan datangnya. Di sini juga banyak ya. Lagi nggak hadir di sini. Peserta yang ternyata yang ada pikirkan itu terjadi gitu ya. Bu Susan juga cerita kan, seorang mikirin orang gitu ya. Itu juga kita pikir nanti saya ada video dasar ilmiah seperti apa. Kalau mau bicara spiritual juga bisa ya, Mbak Suci gitu lah. Nanti bisa japri gitu. Jadi ternyata yang kita pikirkan terlintas itu sudah ada dalam rencana Tuhan dan nggak salah. Hanya cuman kita memilih untuk ngambil atau enggak. Gitu lah. Jadi sebenarnya tidak ada yang meleset dari rencana Tuhan gitu lah. Iya Pak Riz, terima kasih banyak. Sama. Pak Probo, ya silakan. Mau satu pertanyaan Pak ya. Ya silakan Pak Probo. Pak, untuk resource itu ya Pak, tidak terikat pada diri kita ya. Boleh termasuk networking kan Pak? Boleh ya. Networking itu resource kita, modal dasar kita, modal lah gitu loh. Kalau bahasa ini modal gitu ya. Bahasa NLP atau bahasa bahasa coachingnya resource. Ya, networking itu luar biasa Pak Prabowo ya, gitu loh. Suatu hari kita bantu dia atau kita dibantu dia ya. Nah, makanya Pak Prabowo kan udah pernah belajar kecerdasan buatan ya. Penting-pentinglah kita saat ini adalah kita menabung emosi, ya. Jadi kita dapat kesan baik dari orang lain ya. Itu networking. Nah, sayangnya karena kita nggak tahu, kita bisa tiba-tiba putus hubungan secara tidak sengaja, putus komunikasi dengan seseorang ya. Nah, orang itu akan ngikat secara emosi pertemuan kita terakhir ya. Nah, banyak teman SMA kita yang dulu nakal banget ya. Nah, itulah yang kita ingat gitu kan. Bahwa ada kerjasama kita nggak mau, tapi ternyata dia sudah berubah ya. Bisnisnya bagus ya, komunikasi bagus, apa-apa gitu loh. Nah, itu adalah tabungan emosi.
Kita perlu lagi. Nah, kecerdasan sosial itu adalah bagaimana kita menjaga tabungan emosi kita, dan itu resource ya. Nah, itu bisa kita titipkan pesan ini ke anak-anak kita ya. Perbaiki sosial currency ya Pak ya. Ya, apapun. Nah, ya betul. Jadi kecerdasan emosional dan sosial itu luar biasa. Bahkan banyak orang bisa beruntung apa-apa karena banyak koneksi ya. Itulah banyak teman, pertemanan apa-apa seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjutkan di WA group ya. Nanti saya juga tetap ada saya kasih sharing bertahap yang belum sempat dibahas ya, karena banyak sekali ya. Banyak sekali nanti bertahap ada sedikit penjelasan berupa pertanyaan. Yang penting adalah untuk menjaga mesin itu pertanyaan tadi selalu ditanyakan kepada diri kita ya. Terus saya berusaha meringkas pertanyaannya banyak, tadi berusaha saya ringkas seringkas mungkin aja. Ini apa tujuan saya ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita kuatkan, bagaimana jika tujuan saya tidak tercapai, bagaimana gitu, apa yang terjadi. Nah, gitu loh, itu dikuatkan sehingga mesin impian kita tetap berjalan ya. Nah, begitu kita lupa, loss itu udah tuh, loss ya. Ya ini hanyalah sebagai rencana. Tentu ketemu Desember lagi kan. 2023 kita hari pertama begini lagi Pak Prabowo ya kan, kita selalu tentang goal setting ya. Kita lihat berkaca kemarin bergerak atau tidak. Nah itu jadi realitas kita hari ini. Jadi realitas kita hari ini. Oke, kita tutup ya. Bagi yang berkenan tolong buka kameranya untuk ini, bagi berkenan yang enggak apa-apa ya. Kita akan sesi foto. Saya akan mengambil 3 shot ya. Oke, ya 1, 2, 3. Ya, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Nanti kita lanjut di WA Group untuk diskusi berikutnya. Ya, masih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Izin saya tutup ya.